Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kita ada pembahasan yang tertinggal sebelum judul yang disebarkan. Kita sekarang bahas poin yang judulnya Hujiyatus Sunnah, bahwasanya sunnah adalah hujah secara mutlak. Sunnah adalah hujah secara mutlak. Pembahasan ini penting karena banyak orang-orang yang mengingkari sunnah dengan berbagai macam uslub dan metode. Tidak mau menerima sunnah-sunnah Nabi secara mutlak. Di antaranya Rasulullah SAW pernah mengabarkan akan ada orang-orang yang menolak sunnah secara mutlak bahkan. Kata Nabi, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah aku telah diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersama Al-Quran. Maksudnya sunnah. Semisal, sebagaimana aku diberi Al-Quran, aku juga diberi apa? Sunnah. Ala yushiku rajulun syaba'anun ala arikatihi yaqul. Ya, ketahuilah akan muncul seorang yang kenyang, dalam kondisi kenyang di atas tempat tidurnya. Kemudian dia berkata, alaikum bihadal Qur'an, ikutilah Al-Quran. Fama wajadtum fihi min halalin fa ahillu. Apa yang kalian dapati halal di situ maka halalkan. Wama wajadtum fihi min haramin fa harrimu. Dan apa yang kalian dapati haram dalam Al-Qur'an maka haramkanlah. Wa innama, itu maksudnya jangan pakai hadis, Al-Qur'an cukup. Wa innama harrama Rasulullah kama harramallah. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah yang apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu juga sebagaimana diharamkan oleh Allah. Ala la yahillu lakumul himarul ahli. Ketahuilah bahwasanya tidak halal bagi kalian keledai negeri. Karena keledai negeri tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi Rasulullah yang mengharamkan secara langsung. Wala kullu dhinabin minas siba. Demikian juga semua hewan hewan yang memiliki taring yang untuk menerkam, yaitu hewan buas dan seterusnya. Jadi Rasulullah sudah kabarkan akan muncul orang-orang yang menolak sunnah dan ingin dengan Al-Quran saja. Maka insyaAllah pada pembahasan kali ini dan juga pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang Al-Quran. Sunnah adalah hujjah dan juga firqah-firqah yang menyimpang terkait dengan hal ini dan bantahan syubhat mereka. Al-Imam At-Tahawi berkata dalam Aqidah Tahawiyah, wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minasyara' wal bayan kulluhu haq. Dan seluruh yang valid, yang sahih, yang valid baik sahih maupun hasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minasyara' berupa syariat, wal bayan atau berupa penjelasan, kulluhu haq, semuanya adalah benar. Di sini beliau sedang menjelaskan tentang pendalilan dengan sunnah, bahwasanya jika telah valid dari Nabi, kalau enggak valid, dhaif, palsu, yaitu mungkar, maka bukan dalil. Tapi kalau sudah sahih, hasan atau sahih, sudah valid dari Nabi, baik berupa syariat maupun penjelasan, maka semuanya benar. Maka beliau membagi hadis Nabi menjadi dua, yaitu syariat dan penjelasan. Yang dimaksud syariat, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abil Al-Hanafi, maksudnya syar'un ibtidai, yaitu syariat-syariat baru dari sunnah yang tidak ada dalam Al-Quran. Syariat-syariat baru dari sunnah, hadis yang tidak ada dalam Al-Quran. Seperti pengharaman keledai negeri. Ini enggak ada dalam Al-Quran. Nabi bikin syariat baru. Atau yang model kedua, bayanu lima syara'ahu Allahu fil Quran. Atau yang kedua, penjelasan yang ada dalam Al-Quran. Penjelasan yang ada dalam Al-Quran. Penjelasan yang ada di Al-Quran. Taib. Adapun dari sini kita bahas fungsi hadis terhadap Al-Quran, fungsi hadis atau keterkaitan hadis dengan Al-Quran, hadis atau sunnah dengan Al-Quran, kita bisa bagi menjadi 5. Yang secara global menjadi 2. 1, syariat baru, yang kedua sebagai penjelasan. Allah mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau Al-Quran litubayyin, agar kau menjelaskan bagi manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Yaitu Allah menjelaskan fungsi Nabi adalah untuk menjelaskan apa?
Al-Quran. Jadi secara umum disebutkan oleh Tahawi, fungsi hadis ada dua. Sebagai syariat baru, yang kedua sebagai apa? Penjelas. Sebagai syariat baru, yang kedua sebagai penjelas. Maka kita rincikan, adapun syariat baru, yaitu memunculkan hukum-hukum baru. Ini contoh. Contoh, Rasulullah telah mengatakan, Ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah aku telah diberikan Al-Quran dan yang semisalnya seperti Al-Quran. Jadi hukumnya sama. Sebagaimana Al-Quran membuat hukum baru, sunnah juga membuat hukum baru. Karena Rasulullah mengatakan, wa mislahu ma'ahu, seperti Al-Quran. Makanya Allah mengatakan, Nabi Ibrahim berdoa, Rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yang fungsi Nabi Muhammad adalah mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Hikmah maksudnya apa? Sunnah. Seperti Allah berfirman, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Wahai istri-istri Nabi, ingatlah atau sebutkanlah apa yang dibacakan di rumah kalian berupa ayat-ayat Allah itu Al-Quran, wal hikmah maksudnya sunnah. Ya. Dan Allah telah menyuruh untuk taat kepada Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang dari Nabi ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul larang maka tinggalkan secara mutlak. Maka di antara kemutlakan sunnah Nabi, terkadang Nabi membawa hukum baru yang tidak dalam Al-Quran sama sekali. Contoh tadi, di mana Rasulullah berkata, dalam hadis yang kita sebutkan, akan ada seorang yang menolak hadis, kemudian kata Nabi, ketahuilah saya telah mengharamkan al-humurul al-ahliyah, keledai negeri haram. Dalam Al-Quran enggak ada, tapi saya yang mengharamkan. Saya yang mengharamkan. Contoh lagi, kita tahu dalam Al-Quran Allah melarang wa antajma'u bainal ukhtain. Kalian tidak boleh menikah sekaligus dengan dua perempuan kakak beradik. Dalam Al-Quran ada. Tapi bagaimana menikah dengan seorang wanita dengan ponakannya atau seorang wanita dengan tantenya? Ternyata enggak boleh. Dari mana dalilnya? Sunnah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Tidak boleh digabungkan dinikahi sekaligus seorang wanita dan tantenya. Wala bainal mar'ah wa khalatiha, dan tidak boleh juga seorang wanita dengan bibinya. Tidak boleh digabungkan. Ini dalam Al-Quran enggak ada. Tapi ini ada hadis, kita terima atau tidak? Terima. Ini hukum baru atau hukum penjelas Al-Quran? Hukum baru. Hukum baru. Contoh tadi haramnya keledai negeri. Ini semua hukum baru. Tidak ada disebut dalam Al-Quran sama sekali. Dan kita terima karena kedudukan Al-Quran dan hadis sama saja. Sama-sama bisa menimbulkan syariat yang baru. Faham? Faham tidak? Faham. Dan banyak tentunya. Ini diantara contoh yang mungkin mudah kita pahami. Seperti menikah menggabungkan wanita dengan tantenya atau wanita dengan bibinya. Tapi yang berikutnya, nomor 2, 3, 4, sampai 5. Nomor 2, 3, 4, sampai 5. Ini bagian dari penjelasan yang ada sebagai bayan. Ya, sebagai bayan. Nomor 2, 3, 4, 5. Di antara fungsi bayan, pertama, menekankan isi Al-Quran. Ini termasuk bayan. Jadi bayan hadis terhadap Al-Quran 4 model. Menekankan, merinci, mengkhususkan, dan mentakyid. Contoh menekankan seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk haji bagi yang mampu. Maka hadis juga menekankan, ya ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia sekalian, Allah telah mewajibkan haji, maka hajilah. Ya. Contoh dalam Al-Quran rukun iman. Allah mengatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum Qiblal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati. Allah sebut rukun iman dalam Al-Quran banyak. Ya, kemudian datang dalam hadis Jibril, Rasulullah menjelaskan al-iman an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairi wa syarrihi. Maka hadis menekankan tentang rukun iman yang telah disebutkan dalam apa? Al-Quran. Dan semua praktek-praktek Nabi terhadap perintah-perintah Allah itu merupakan penekanan terhadap apa yang datang dalam Al-Quran. Maka di antara fungsi hadis adalah menekankan isi apa? Al-Quran. Faham? Yang berikutnya, merinci yang global di Al-Quran. Seperti Allah berfirman, wa aqimus shalah, dirikan salat. Bagaimana rinciannya? Berapa waktu? Kapan mulai waktu azan? Kemudian kapan berakhir waktu salat? Enggak ada dalam Al-Quran. Startnya kapan? Waktu masuk salat. Kapan berakhirnya? Kemudian bagaimana jamak takdim, bagaimana jamak takhir? Apa rukun-rukun salat, apa syarat-syarat salat? Enggak ada dalam Al-Quran. Apa yang dibaca ketika sujud, apa ketika tasyahud? Dari mana? Kalau enggak ada hadis kita enggak bisa salat. Benar enggak?
Maka hadis ini merinci isi Al-Quran yang global. Merinci isi Al-Quran yang global. Sama seperti walillahi ala nasi hajjul bait. Bahwasanya wajib untuk berhaji. Tapi perinciannya benar disebutkan ada Muzdalifah, ada Arafah. Tapi apa yang dikerjakan di Arafah, apa yang dikerjakan di Muzdalifah, apa yang dikerjakan di Mina, apa bacaan ketika tawaf, apa bacaan ketika sa'i, bagaimana cara tawaf, berapa kali putaran, sa'i berapa kali, istilahnya, berapa sesi ini jalan ya. Tidak ada dalam Al-Quran. Kalau enggak ada hadis, maka kita enggak bisa haji dan enggak bisa sholat. Allah berfirman, "Atuz zakat," bayar zakat. Kalau enggak ada hadis gimana bayar zakat? Kita enggak ngerti ya. Haulnya, nisabnya, tidak ada dalam Al-Quran. Nisabnya enggak jelas, enggak ada dalam Al-Quran. Aturan haul juga enggak ada dalam Al-Quran. Ya, kemudian syarat-syarat tentang zakat banyak ya. Tentu dengan demikian kalau hanya mengandalkan Al-Quran kita tidak bakalan bisa membayar zakat. Maksud saya, maka di antara fungsi sunnah adalah merinci apa yang global dalam Al-Quran. Kemudian di antara bayan Al-Quran mengkhususkan yang umum di Al-Quran. Mengkhususkan yang umum. Contoh seperti firman Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan anak-anak kalian dapat warisan lelaki 2 kali lipat daripada wanita. Baik. Ternyata Al-Quran, hadis mengkhususkan kalau anak kalian kafir tidak dapat dari ayahnya. Atau sebaliknya ayahnya kafir tidak mewarisi anaknya. Berarti mengkhususkan, ini tidak umum. Karena muslim tidak mewarisi kafir, kafir tidak mewarisi muslim. Kata Nabi SAW, la yarisul muslimu kafiran walal kafiru musliman. Ya, maka ini ayat tadi umum. Allah mewasiatkan anak-anak dapat warisan. Ternyata hadis datang mengkhususkan. Kecuali kalau ada beda agama. Kalau beda agama tidak saling mewarisi. Hadiah boleh. Hadiah boleh. Kalau misalnya seorang punya bapak kafir, bapaknya meninggal yang dapat warisan, bilang, "Pak, kasih hadiah dong." Seluruhnya boleh. Kan enggak pakai aturan warisan. Seluruhnya boleh, "Pak, kasih saya." Boleh, kalau hadiah boleh. Tapi kalau warisan tidak. Karena muslim tidak mewarisi kafir, kafir tidak mewarisi apa? Muslim. Dari mana pengkhususan ini? Datang dalam hadis. Contoh misalnya Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir," dan seterusnya. Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Ternyata hadis mengkhususkan, ada bangkai yang halal dan ada darah yang halal. Bangkai yang halal kata Nabi, "Uhillat lana maitatani wa damani," dihalalkan bagi kami 2 bangkai. Ya, adapun 2 bangkai falhutu wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Bangkainya halal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang air laut, "Tahuru ma huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Airnya suci dan mensucikan, air laut, dan bangkainya halal. Kalau kita tidak ada hadis ini, maka semua bangkai akan haram. Tetapi hadis menjelaskan ada bangkai yang halal, yaitu bangkai ikan sama bangkai apa? Belalang. Makanya sempat ada sebagian ulama mengatakan ketika ada import ikan dari luar negeri, dari negeri kafir ke Arab Saudi, ada yang tulis disembelih dengan sembelih syar'i. Padahal ikan tidak perlu disembelih. Saking pingin ngapusi ya. Semuanya stempel syar'i, disembelih dengan cara syar'i. Padahal ikan tidak perlu disembelih, bangkai pun dimakan. Ya. Adapun wa amma damani fal kabid wa tihal. Adapun 2 darah yang halal adalah hati dan limpa ya. Ini mengkhususkan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran umum dikhususkan oleh apa? Hadis. Faham? Demikian juga Allah berfirman, "Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinin ghairu musafihin." Boleh kalian menikah, boleh kalian dengan harta kalian menikah dengan selain yang disebutkan diharamkan di atas. Tetapi ternyata tidak disebutkan dalam ayat tersebut, dalam surat An-Nisa tidak disebutkan antara seorang wanita dengan tantenya, seorang wanita dengan bibinya. Maka datang dalam hadis mengkhususkan ayat tersebut. Kata Allah, "Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum." Selain yang kami haramkan ini semuanya boleh. Padahal dalam ayat yang disebutkan sebelumnya tidak disebutkan wanita dengan bibinya, wanita dan tantenya. Cuma disebutkan wa anta jima'u bainal ukhtain, jangan menggabungkan 2 kakak beradik. Nah, kemudian berarti selain itu boleh dong. Di antara boleh tante dan anak, wanita dan tantenya dan bibinya. Ternyata datang dalam hadis mengkhususkan umum ini, wa hilalakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan seluruhnya selain ini, dikhususkan dengan kecuali apa?
wanita dan tantenya, wanita dan bibinya. Tidak boleh dinikahi bareng. Faham? Faham. Berarti hadis di antara fungsinya adalah mengkhususkan. Kemudian juga misalnya mentaqyid mutlak. Yang mutlak bisa ditaqyid. Mutlak. Contoh, Allah mengatakan, wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Pencuri lelaki, pencuri wanita, potonglah tangan kedua tangan mereka. Tangan umum dari sini sampai sini. Maka datang dalam hadis, maksudnya potong sampai kaf, cuma sampai sini. Berarti bukan mutlak tangan, tapi tangan yang khusus, yaitu tangan dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan. Jadi maksudnya ini mengkhususkan mentaqyid yang mutlak. Tentu dalam pembahasan usul fikih apa bedanya umum dengan mutlak dan apa bedanya khas dengan muqayyad. Intinya hadis datang sebagai sumber hukum yang merdeka. Cuma dia memiliki dua fungsi. Pertama, untuk membuat hukum-hukum baru secara khusus. Yang kedua, sebagai penjelas apa? Al-Quran. Penjelas Al-Quran dalam 4 bentuk. Untuk mentakkid, untuk menekankan. Yang kedua, untuk merinci yang global. Untuk mengkhususkan yang umum. Dan mentakkid yang mutlak. 4. Fahimtum? Faham? Baik, kita lanjut. Lanjut ya. Baik. Beriman kepada Nabi dan taat kepadanya, kita disuruh taat kepada Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang Rasulullah bawa, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah larang, maka tinggalkanlah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepadanya, kalian dapat petunjuk. Wa ma 'ala rasulil balagul mubin. Kemudian juga Allah mengatakan, mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia telah taat kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ir rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Ayat tentang taat kepada Nabi banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Mungkin nanti kita sebutkan pada kesempatan yang lain. Baik. Beriman kepada Nabi dengan taat kepadanya, dan taat yang sempurna jika terpenuhi 4 syarat. Kapan seorang dikatakan taat kepada Nabi? Itu taat kepada hadis-hadis Nabi. Pertama, taat kepada Nabi secara umum tanpa ada yang dikhususkan. Bahwasanya semua manusia dan jin harus taat kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW diutus untuk as-saqalain, untuk seluruh manusia, jin dan manusia. Tidak ada pengecualian. Kecuali orang Yahudi, tidak apa-apa, enggak taat kepada Nabi, enggak ada. Semua orang harus taat, ahlul kitab pun harus taat. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyun wala Nasraniyun, thumma mata walam yu'min billadhi ursiltu bi ila kana min ahlin nar. Tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, kemudian tidak beriman kepadaku, kemudian dia mati, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dalam kondisi tidak beriman kepadaku, kecuali dia penghuni neraka Jahannam. Maka semua harus taat kepada Nabi. Seluruh manusia dan jin, bukan hanya untuk bangsa Arab saja. Karena Yahudi ada yang meyakini Muhammad Nabi tapi untuk orang Arab, untuk orang Arab. Maka tidak benar. Ahlul kitab ada yang meyakini demikian. Rasulullah benar, tetapi hanya untuk orang Arab. Yang benar Rasulullah untuk seluruh jin dan seluruh manusia. Tidak ada yang dikhususkan. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, utitu khamsan lam yu'tahuna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 khususan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya, wa kanal anbiya'u yub'atsuna ila qaumihim khassah wa bu'itsu ila nasi kafah. Para nabi sebelumku diutus untuk kaumnya secara khusus, adapun aku diutus untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an. Ya, wahai manusia sekalian, aku diutus kepada kalian seluruhnya. Ya, qul ya ayuhan nas, Allah suruh perintahkan. Katakan, kabarkan bahwasanya engkau diutus seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan diutuskan rahmat bagi seluruh alam semesta, jin dan manusia, ya. Tabarakalladzi nazzal furqan liyakuna lil alamina nadhira. Dengan Al-Qur'an Rasulullah menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam, yaitu laki-laki manusia maupun jin. Baik. Yang kedua, taat kepadanya setiap saat, bukan temporal. Kenapa tidak sebagaimana orang yang meyakini kalau sudah yakin tidak perlu taat lagi. Sudah sampai derajat hakikat, ma'rifat, tidak perlu taat lagi. Hanya beribadah kepada Nabi jika dalam kondisi syariat. Masih tahap syariat. Ini tidak benar. Taat kepada Nabi
Tidak ada tempornya. Setiap saat, setiap waktu harus taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada expirednya kalau tidak ada masa berlakunya. Maka dalam setiap saat. Sebagian orang mengatakan kalau sudah mencapai keyakinan tidak perlu, kita boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Khidir keluar dari syariat Musa. Ini tentu syubhat, ngaco ya. Kata mereka Nabi Khidir karena sudah mencapai hakikat keluar dari syariat Nabi Musa. Ini tentu tidak benar karena Nabi Musa diutus untuk Bani Israel, tidak diutus untuk apa? Khadir. Siapa yang meyakini boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka dia kafir dan dia bukan umat Muhammad. Karena dia bilang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Kemudian juga, demikian juga ada yang mengatakan, jika zaman sekarang sudah tidak relevan lagi. Ini seperti perkataan orang-orang liberal. Kata mereka, apa yang Nabi jelaskan itu hanya relevan di zaman 1400 tahun yang lalu untuk bangsa Arab. Adapun sekarang sudah tidak relevan lagi, maka perlu adanya perubahan ijtihad membentuk hukum-hukum baru yang relevan dengan zaman sekarang. Ini pernyataan orang-orang liberal sehingga mereka menggunakan istilah Islam progresif. Islam progresif. Islam yang sekarang sudah Islam expired. Harus butuh progres, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga mereka menganggap tidak perlu taat lagi kepada tekstual hadis Nabi. Tidak perlu taat kepada sekali. Kita ambil intinya apa, kemudian kita olah sendiri. Sehingga kita boleh merubah-rubah hukum yang relevan dengan zaman sekarang. Seperti saya yang sampaikan, akhirnya hukum yang mereka, produk hukum mereka, homoseksual halal, ya, boleh nikah sejenis, boleh nikah beda agama, ya. Kemudian haram poligami. Kemudian wanita juga boleh mencerai, bukan cuma laki-laki. Dan laki-laki juga kalau dicerai ada masa iddah 120 hari. Saya kemarin candain teman, ada kawan istrinya meninggal. Kamu cari istri ya? Belum, masa iddah belum berakhir. Menurut versi orang liberal. Padahal laki-laki jangan masa iddah. Istrinya masih ada, dia boleh nambah. Apalagi istrinya sudah meninggal. Intinya, begitu orang liberal, mereka mengatakan taat kepada hadis-hadis Nabi secara tekstual, hanyalah bertempo. Kemudian di antaranya taat secara mutlak tanpa ditakyid. Tanpa ditakyid dengan syarat-syarat yang tidak benar. Seperti dilakukan oleh sebagian ahlul bidah. Mereka mengatakan, kita taat kepada sunnah Nabi jika sesuai akal. Kalau tidak sesuai akal, enggak diterima. Ada yang mengatakan, kita hanya taat kepada hadis Nabi kalau ada di Al-Quran. Kalau enggak, maka kita enggak terima hadis. Ada yang mengatakan, kita hanya taat kepada hadis Nabi kalau mutawatir. Kalau ahad kita tidak terima, apalagi dalam masalah akidah. Ada yang mengatakan, kita hanya terima kalau tidak bertentangan dengan usul mazhab. Kalau bertentangan usul mazhab harus ditakwil. Nah, ini semua namanya fanatik mazhab. Fanatik mazhab ya. Ini semua tidak benar. Kita harus taat kepada hadis Nabi secara mutlak ya. Makanya Imam Malik berkata, "Kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahib hadzal qabr." Seluruh orang boleh diambil perkataannya, boleh dibuang, ditolak kecuali penghuni kuburan ini, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang bertemu dengan Imam Syafi'i, kemudian berkata, "Ya Imam Syafi'i, bagaimana menurut Anda tentang hadis ini?" Imam Syafi'i mengatakan, "Apa kau baru lihat saya keluar dari gereja sehingga kau harus tanya bagaimana pendapatmu tentang hadis Nabi? Kalau saya pendeta baru kau tanya begitu, bagaimana menurut Anda tentang hadis Nabi? Saya ini muslim, ngapain ditanya seperti itu?" Maka hadis Nabi harus langsung diterima. Baik. Kemudian murni tidak disamakan dengan yang lain. Disebut tauhidul mursal. Disebut dengan apa? Tauhidul mursal. Yaitu yang menjadi Rasul cuma satu. Kita tauhidkan hanya dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menduakan Rasulullah, yaitu ada orang yang kedudukannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada Rasul lain yang dapat wahyu. Jangan seperti Syiah yang menempatkan imam seperti Nabi. Saya tadi baru baca pernyataan Syiah di internet. Mereka mengatakan imam-imam mereka, imam 12, imam yang maksum. Mereka juga dapat ilham sebagaimana Nabi dapat wahyu. Jadi kedudukan imam tersebut seperti Nabi. Bahkan sebagian mereka berpendapat semua sabda imam kita boleh bilang sabda hadis qudsi. Karena semuanya ilham dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mendudukan imam seperti Rasulullah. Padahal di dalam keyakinan umat Islam yang maksum cuma siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena yang dapat wahyu cuma siapa? Rasulullah. Selain Rasulullah tidak ada yang maksum. Mungkin salah, mungkin benar. Abu Bakar pernah salah, Umar pernah salah, Utsman pernah salah, Ali pernah salah. Tidak ada yang maksum. Yang maksum cuma Rasulullah. Adapun orang Syiah hendak kata mereka imam yang 12 semua juga maksum. Ali, Hasan, Hussein, Zainul Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq ya. Nanti kemudian dan seterusnya ya. Ada 12 imam kata mereka ini imam-imam yang maksum maka kedudukannya sama seperti Nabi. Maka ini akhirnya menjatuhkan tauhidul mursal. Ada yang ditaati selain siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak benar. Baik. Kita lanjutkan. Ibn al-Labis rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah perkataan Abu Ja'far At-Tahawi, beliau mengatakan tentang perkataan At-Tahawi yang tadi kita bahas, yang ini, seluruh yang valid dari Rasulullah berupa syariat maupun penjelasan semuanya benar. Kata Ibn Abilis Al-Hanafi, yushiru syekh rahimahullah bidzalika ila raddi al-jahmi wal-mu'attil al-mu'tazila wal-rafidah al-qailina binal akhbar kisman mutawatirun wa ahad. At-Tahawi ingin membantah Jahmiyah dan Al-Mu'attilah para penolak sifat dan Mu'tazilah serta Rafidah yang mereka menyatakan khabar atau hadis Nabi terbagi menjadi dua, mutawatir dan ahad. Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat atau lebih, kemudian dalam setiap strata seluruhnya banyak. Hadis satu diriwayatkan oleh 10 sahabat, di bawah sahabat tabi'in juga 10 lebih, di bawah tabi'in juga demikian. Setiap strata semuanya yang meriwayatkan banyak. Maka hadis seperti itu aja yang diterima. Adapun hadis ahad yang meriwayatkan misalnya cuma satu orang sampai Nabi maka tidak diterima. Wa in kana qat'iyyas sanad lakinnahu ghairu qat'iyyid dalalah. Ya. Bahkan fal mutawatir, bahkan mereka lebih ngeri lagi kata mereka fal mutawatir, adapun hadis mutawatir meskipun sanadnya pasti sampai secara validasi pasti sahih, tetapi pun tetap saja penunjukannya tidak pasti. Ghairu qat'id dalalah. Fa innal adillata lafdhiyah la tufidul yaqin. Sungguhnya dalil-dalil lafaz yaitu maksudnya Al-Qur'an dan Sunnah tidak bisa memberikan keyakinan. Wa bihadza qadahu fi dalatil Qur'an ala sifat. Dengan cara metode ini mereka akhirnya menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata wal ahad la tufidul ilm. Hadis-hadis tidak menunjukkan keyakinan, adapun Al-Qur'an maupun hadis mutawatir maka tidak qat'i, tidak pasti penunjukannya, hanya pasti validasinya. Sederhana begini saya akan bagi. Saya menjelaskan perkataan Ibn Abdul Aziz. Taib. Pembagian dalil menurut Ahlul Kalam. Atau menurut Ahlul Kalam, tadi selain Ahlul Kalam apa tadi? Rafidah. Apa lagi tadi? Rafidah. Kemudian Ahlul Kalam misalnya Jahmiyah, Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah, Asy'ariyah. Asy'ariyah Maturidiyah. Ini semua disebut Ahlul Kalam. Dan menyertai mereka Rafidah. Taib. Mereka membagi dalil menjadi dua. Pertama disebut dalil naqli, yang kedua disebut dalil aqli. Dalil naqli atau sam'i. Naqli atau sam'i. Disebut dalil naqli karena datang sampai kepada kita dengan penukilan. Dinukil dari sahabat ke tabi'in atau ba'u tabi'in sampai kepada kita. Maka disebut dengan dalil apa? Naqli. Dalil yang dinukil dari mulut Nabi sampai ke kita. Atau disebut dengan dalil sam'i karena melalui periwayatan. Sami'tu haddatsana, sami'tu akhbarani. Maka disebut juga dengan dalil apa? Sam'i, dari sama, yaitu pendengaran. Maka dalil Al-Quran atau wahyu, Al-Quran dan Sunnah disebut dengan dalil naqli atau dalil apa? Sam'i. Nakal dengan penukilan, sam'i dengan pendengaran. Yang dalil kedua, argumentasi yang kedua, disebut dengan dalil akli, yaitu dalil akal atau rasio. Akal atau rasio. Nah, bagaimana sikap mereka terhadap dalil akli atau dalil sam'i? Kata mereka,
Dalil akli atau dalil sam'i Al-Quran dan Sunnah kita bisa bagi menjadi dua. Pertama min haitsu as-subut, yang kedua min haitsu dalalah. Min haitsu subut ini tinjau dari validasinya. Subutnya, validasinya bagaimana? Kita bisa bagi dua. Ternyata dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah bisa dibagi dua. Yang pertama yang pasti validasinya, yang kedua masih persangkaan, belum pasti. Yang disebut qat'iyyus subut, yang pasti validasinya, pasti yakin validasinya adalah mutawatir. Yang mutawatir cuma dua, Al-Quran semua diriwayatkan mutawatir, Al-Quran yang diriwayatkan sahabat secara mutawatir, banyak. Yang kedua hadis-hadis mutawatir. Hadis-hadis mutawatir tadi apa? Siapa yang meriwayatkan? Berapa sahabat? 10, minimal 10 atau lebih. Bukan cuma dalam strata sahabat aja, harus banyak. Di bawahnya tabi'in juga harus lebih banyak lagi, atba'u tabi'in lebih banyak lagi. Dan hadis-hadis yang mutawatir mungkin cuma 5%. Antum cari coba hadis-hadis mutawatir sedikit. Sedikit sekali. Dalam masalah fikih sedikit, apalagi dalam masalah akidah. Sehingga mereka mengatakan, hadis yang kita pastikan kebenarannya cuma hadis mutawatir. Maksudnya benar-benar valid dari Nabi. Atau Al-Quran, karena Al-Quran semuanya mutawatir. Yang kedua disebut dhaniyus subut, validasinya masih persangkaan, belum tentu pasti benar. Maka ini adalah khobar ahad. Khobar ahad. Dan kebanyakan hadis, 90% atau lebih, semua hadis-hadis ahad. Dalam Sahih Bukhari rata-rata hadis ahad. Dengan ini saja kalau mereka mau buang hadis, hadis dibuang semua. Repot. Padahal kita pernah hadis tentang sholat juga hadis ahad, hadis tentang zakat juga hadis ahad, hadis tentang puasa juga banyak hadis ahad, repot. Gimana mau menjalankan agama? Oleh karenanya ini pembagian mereka ini tidak ada dalam dari kalangan salaf, enggak ada sama sekali. Al-immatul arba'ah, 4 imam tidak ada yang bagi-bagi seperti ini. Ini datang belakangan pembagian ini. Baik. Sehingga mereka membuat ragu tentang yang ahad. Ya. Saya tanya sama antum. Misalnya saya diceritakan oleh, enggak usah jauh-jauh, ini ahad. Saya dengar kabar dari Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak bercerita. Dan dia mendengar kabar dari bapaknya, Syekh Abdul Muhsin. Dan Syekh Abdul Muhsin mendengar kabar dari gurunya Syekh bin Bas. Bahwasanya ada pernyataan Syekh bin Bas pernah ngomong gini. Yang dengar langsung Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama besar Madinah, kemudian menyampaikan ke Syekh Abdul Razak, kemudian Syekh Abdul Razak sampaikan ke saya. Kira-kira saya yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Yakin. Kalau antum dengar saya mungkin enggak yakin. Karena saya mungkin agak bermasalah. Tapi Syekh Abdul Razak kita tahu bagaimana, Syekh Abdul Muhsin kayak apa, Syekh bin Bas. Sudah, satu aja kita udah yakin. Maka hadis pun demikian. Mana harus 10? Nanti ada pembahasan, bantahannya ada insyaallah pertemuan berikutnya. Saya hanya sekedar kasih logika saja. Mereka membagi itu untuk membuat keraguan sehingga mereka ingin menolak hadis-hadis Nabi seenaknya. Taib, ini secara pembagian secara validasi, maka ada yang pasti kebenarannya, kevalidasinya qat'iyyus subut, dan ada yang dhaniyus subut yang validasinya masih dipertanyakan, tidak pasti jika kabarnya ahad. Dan ini mayoritas hadis-hadis Nabi 90% atau lebih rata-rata hadis apa? Ahad. Taib. Pembagian kedua min haitsud dalalah, tentang penunjukan. Penunjukannya yaitu kontennya menunjukkan apa? Maka menurut mereka semua dalil nakli tidak ada yang penunjukannya pasti. Semuanya hanyalah dhanniyud dalalah, penunjukannya hanya persangkaan, mau Al-Qur'an maupun hadis. Mereka sebut dalalatul alfaz karena ini lafal. Lafal ini tidak bisa menunjukkan sesuatu yang pasti. Oleh karenanya Ar-Razi dalam bukunya menyebutkan 10 syarat agar menjadikan dalil lafzi Al-Quran dan Sunnah penunjukannya pasti. Dia sebutkan 10 syarat yang tidak mungkin dipenuhi. Di antaranya tidak boleh bertentangan dengan akal. Di antaranya tidak boleh bertentangan dengan akal. Sehingga mereka mengatakan dalil lafzi atau dalalatul alfaz tidak mungkin memberikan penunjukan kontennya, penunjukannya secara qat'i. Validasinya iya, semua mutawatir validasinya qat'i, pasti, absolut. Adapun penunjukan kontennya apa, maka ini tidak pasti, tidak pasti. Karena kalau lafal itu begini, ada 10 syarat. Dan susah untuk dipenuhi. Taib, adapun dalil kedua menurut mereka, dalil akli, dalil akal dan rasio. Kata mereka, akal dan rasio ini tidak ada periwayatan, karena tidak diriwayatkan. Dia cuma satu pembahasan, min haitsud dalalah, penunjukannya qat'iyud dalalah. Pasti, kalau akal penunjukannya pasti. Karena akal pasti benar. Absolut.
Ketika mereka membagi menjadi dua, apa hasilnya? Hasilnya perhatikan. Jika akal bertentangan dengan dalil nakli, maka didahulukan akal. Maka mereka punya istilah takdimul akal ala nakal, mendahulukan akal daripada dalil. Kenapa? Karena dalil penunjukannya dhanni, tidak pasti, adapun akal penunjukannya pasti. Oleh karenanya semua dalil harus ditimbang dengan akal. Harus ditimbang dengan akal untuk diterima atau tidak. Dan ini salah satu bid'ah besar yang mereka lakukan. Mendahulukan akal daripada dalil. Dan akhirnya mereka pun, kata Imam Malik, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitab wa sunnah. Dengan akal siapa kita mau nimbang kebenaran Al-Quran dan Sunnah? Akal siapa mau dijadikan patokan? Akal si A atau akal B, akal C? A, B, C akalnya beda-beda. Akal A bisa terima, akal B tidak terima. Akal C tadinya tidak terima, kemudian menerima. Akal kita, akal siapa? Yang digunakan untuk menimang Al-Quran dan Sunnah. Mereka saja yang sepakat Jahmiyah. Perhatikan, yang sepakat akal harus didahulukan daripada dalil. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ini pun mereka khilaf. Padahal sama-sama sepakat akal yang dijadikan patokan. Ternyata akal mereka juga beda-beda. Jangankan kelompok ini, Mu'tazilah dengan berbagai macam firqahnya. Lihat dalam buku, misalnya Maqalatul Islamin, Mu'tazilah 20 firqah. Asy'ariyah ada buku baru judulnya Atwar Al-Aqdiyah Indal Asy'ariyah. Bagaimana Asy'ariyah berubah akidah mereka dari awal zamannya Abu Hasan Al-Asy'ari akidahnya begini. Kemudian turun Al-Baqillani berubah lagi akidahnya. Kemudian masuk ke Juwaini berubah lagi akidahnya. Masuk ke zaman Ar-Razi berubah lagi akidah mereka. Kemudian sekarang As-Sanusi berubah lagi akidahnya. Kemudian Al-Bajuri berbeda lagi. Mereka perubahan akidah setiap zaman. Katanya akal yang jadi patokan. Akal siapa? Satu kelompok Asy'ariyah aja berbeda-beda akidahnya. Terus akal siapa yang dijadikan patokan? Harusnya sebaliknya Al-Quran dan Sunnah yang menimbang akal orang. Nanti kita bahas insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Betapa banyak perkara yang dianggap tidak masuk akal, ternyata masuk akal. Akal kamu aja yang nggak beres. Saya bilang sama antum, zaman dulu, kita bicara 10 tahun lalu. Nanti suatu saat kamu bicara sama suatu alat, kamu bicara apa saja dia bisa ngerti langsung. AI maksudnya. Mungkin kita mana bisa. Kita suruh dia ceramah bisa. Sekarang luar biasa. Mungkin kalau kita bicara nggak usah jauh-jauh, 10 tahun lalu kita mana ada alat seperti itu. Tapi sekarang nyatanya ada. Lebih pintar daripada kita. Database-nya banyak. Suruh mikir langsung jadi. Suruh bikin makalah langsung jadi. Dalam waktu singkat. Apalagi yang berbayar. Tidak pernah marah, tidak pernah ngomel. Yang penting bayar. Jadi banyak hal yang menurut kita nggak masuk akal, nanti terbukti ada. Akal kita nggak sampai, tapi ternyata masuk akal. Oleh karenanya kalau akal didahulukan, akal mana yang mau jadi patokan? Seandainya akal satu model, kita boleh jadikan patokan, tetapi akal bermacam-macam. Sampai datang kepada seorang, kalau nggak salah Imam Malik, kita debat yuk. Kata Imam Malik, terus? Ya kalau saya menang, kau ikut saya. Terus kalau saya yang menang, ya saya ikut engkau. Terus kalau orang ketiga yang menang, ya kita ikut dia lah. Gimana emang agama didirikan kepada akal orang? Agama Al-Quran dan Sunnah. Kalau menang-menang debat gimana? Ya. Baik, yang berikutnya, hasil dari pembagian ini yang disebut oleh Ibn Al-Is Al-Hanafi, pembagian ahlul bidah tentang dalil akli, dalil nakli, yang bisa dijadikan dalil untuk akidah hanya yang pasti, yaitu dalil akal. Dan boleh juga dalil mutawatir selama tidak bertentangan dengan akal. Dan mereka karena masalah akidah harus dengan keyakinan. Maka yang ahad tidak boleh dijadikan urusan akidah. Hanya yang mutawatir, itu pun dengan syarat harus masuk akal. Sehingga hadis-hadis terkait dengan hadis ahad terkait akidah mereka tolak semuanya. Kemudian mereka bicara akidah harus pakai akal. Baik, paham? Kita lanjut. Bentuk-bentuk penolakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, menolak hadis secara mutlak yang disebut dengan Al-Qur'aniyun. Ini kelompok Al-Qur'aniyun, kata mereka Al-Qur'an aja. Jangan yang lain. Kalau Al-Qur'annya ada kita terima, kalau enggak ada kita enggak terima. Disebut namanya indah Al-Qur'aniyun. Nisbah kepada Al-Qur'an. Maksudnya menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang kedua menolak hadis-hadis ahad terkait akidah. Di antaranya Asy'ariyah, di antaranya Mu'tazilah.
Di antaranya Asy'ariyah dan Mu'tazilah ya. Dan satu ahlul kalam. Kemudian tadi di antaranya menolak hadis jika bertentangan isi Al-Qur'an. Ini juga bentuk sama, ini juga Asy'ariyah Mu'tazilah mereka bersyarat ini tidak boleh bertentangan atau sebagian kelompok ya. Kalau Al-Qur'an Mu'tazilah Asy'ariyah tidak boleh bertentangan dengan akal. Sebagian kelompok mengatakan kita hanya menerima hadis jika tidak bertentangan dengan isi Al-Quran. Karena menurut mereka hadis bertentangan dengan Al-Quran. Padahal tidak demikian. Kalau enggak hadisnya dhaif, atau kamu salah paham. Atau kamu salah paham. Jangan dipertentangan. Seperti firman Allah, ala ta'imin yat'amuhu illa yakuna ala ta'imin yat'amuhu illa yakuna maitatan aw daman masfuhan Allah man khinzirin aw fiskan uhilla li ghairillah fa innahu rijzun aw fiskan uhilla li ghairillah ya. Bahwasanya diwahyukan kepadaku tidak ada yang haram kecuali 4 perkara ini. Maitah daging, atau dama masfuhan atau darah yang mengalir, aw lahma khinzir yaitu daging babi, fa innahu rijz karena dia adalah najis, aw fiskan uhilla li ghairillah. Ya. Atau yang disembelih selain Allah dalam surat Al-An'am 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Perhatikan, aku tidak mendapati atas apa yang diwahyukan kepadaku haram kecuali 4 perkara ini. Ala ta'imin yata'amuhu. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa yakuna maitah. Jadi 4 ini yang haram. Terus datang Nabi misalnya mengharamkan bangkai onta keledai negeri. Allah bilang dalam Al-Quran, aku tidak mendapati yang haram kecuali 4 ini. Kok kenapa diharamkan ini? Anjing juga tidak ada. Dalam ini disebut anjing enggak ada. Tapi banyak yang Rasulullah haramkan, anjing, keledai, macam-macam. Padahal dalam Al-Quran, aku tidak mendapati dalam Al-Quran yang haram kecuali 4 ini. Ini dianggap pertentangan. Padahal ini mungkin turun di Mekah, ini syariat baru. Kan bisa atau tidak? Ketika itu di Mekah yang haram cuma itu. Kemudian datang pengharaman belakangan. Faham? Jangan dianggap pertentangan. Dia ini ternyata muncul hukum-hukum baru. Kenapa dianggap pertentangan? Ya, jadi mereka anggap ini pertentangan, mereka tolak. Maka serahkan kepada ahlinya yang ngerti tentang tafsir bahwasanya tidak bertentangan. Ini turun pada waktunya, kemudian datang hukum-hukum yang baru. Ini contoh. Tadi menolak hadis jika bertentangan dengan akal. Ya. Ini juga ahlul kalam mutakallimun. Kemudian tadi yang kelima di antara bentuk penolakan hadis atau peradaan hadis, mensejajarkan hadis-hadis imam dengan hadis-hadis Nabi. Oleh karenanya Syiah punya sumber hukum yang sama dengan hadis Nabi, itu hadis-hadis imam. Dan hadis-hadis imam itu sama. Bisa mentaksis hadis Nabi, bisa memansuhkan hadis Nabi, bisa mentaksis Al-Quran, bisa mentakyid Al-Quran. Sama seperti hadis. Hadis Nabi bisa dikhususkan. Hadis Nabi bisa diumumkan. Hadis Nabi bisa ditakyidkan. Sehingga dia bahkan menjadi hakim atas hadis Nabi. Bahkan menjadi hakim atas hadis Nabi. Ini secara tidak langsung adalah mengurangi otoritas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada yang sejajar dengan dia dan bahkan bisa menghukumi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah saya sering bilang kita enggak mungkin nyambung dengan orang Syiah. Enggak mungkin nyambung dengan orang Syiah karena mereka punya sumber hukum yang lain yang kita tidak punya, yaitu hadis-hadis imam. Hadis imam banyak sekali. Kalau antum buka kitab Al-Kafi Al-Kulaini, hadis-hadis Nabi sedikit, yang banyak hadis-hadis imam. Begini, semua jadi sumber hukum yang enggak nyambung dengan kita. Akan ada muncul hukum-hukum baru, bahkan hadis-hadis bisa dan buktinya lihatlah hasilnya. Fikih mereka beda dengan kita, akidah mereka beda dengan akidah kita. Lihat saja produknya hasilnya beda jauh. Azannya beda dengan azan kita, salatnya beda dengan salat kita, mut'ahnya beda dengan nikahnya kita. Beda jauh. Akidahnya beda dengan akidah kita. Kenapa? Karena mereka ada hadis-hadis imam. Maka tidak mungkin kita mau bersatu sementara sumber hukumnya berbeda. Ini salah satu bentuk penolakan hadis atau menjatuhkan kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, terakhir saya ambilkan contoh seperti perkataan Al-Juwaini terkait dengan dalil-dalil ya. Dalil. Al-Juwaini
mengatakan usulul aqaid tanqasimu ila dalam kitabnya Al-Irsyad. Ya. Usul akidah terbagi menjadi 3. Yang pertama, yang hanya boleh pakai akal. Ini ranahnya hanya boleh akal. Selain akal tidak boleh. Yang kedua, hanya boleh pakai dalil. Dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan akal. Namanya sam'iyat. Hanya boleh pakai dalil nakli, dalil Al-Quran dan Sunnah. Dengan syarat tidak boleh menentang apa? Akal. Jadi akal juga tetap nomor 1. Yang ketiga, akal bisa ngira-ngira pembahasannya setelah sifat kalam. Yaitu, ma yajuzu idraku samanu akal. Ini bisa diketahui baik secara dalil maupun secara akal. Maka dia bagi pembahasan akidah ada 3. Pembahasan yang pertama, tidak boleh dibahas kecuali pakai akal murni, enggak boleh pakai dalil. Pembahasan kedua, harus pakai dalil selama tidak bertentangan dengan apa? Akal. Yang ketiga, mungkin dibahas secara dalil maupun secara akal. Bagus enggak pembagiannya? Bagus. Cuma masalah akidah pertama, tidak mungkin ya diketahui kecuali dengan akal. Ma yudraku aklan, kata dia, ini lafalnya dalam bukunya. Ma yudraku aklan, yang diketahui secara akal, wala yasugu takdiru idrakihi sam'an, dan tidak boleh diketahui dengan dalil. Ya. Apa itu? Kata dia, faqulu qa'idatin fid din tataqaddamal ilma bi kalamillahi wa jubi ittisafihi bi kaunihi sidqan idh sam'iyat tastanidu ila kalamillahi. Ya, wa ma yasbiqu thubutahu fit tartib wa ma yasbiqu thubutahu fit tartib thubutal kalam wujuban fayastahilu an yakuna mudrikuhu sama. Kata beliau, ketika kita bahas sifat-sifat, jadi sifat-sifat Allah mereka bahas. Kita kalau bahas sifat Allah enggak boleh pakai dalil, harus pakai akal. Dan ini dinaskan, saya nukil dalam Wasithiyah banyak. Bahkan mereka mencela, ada sebagian yang ingin membahas sifat-sifat Allah dengan dalil, maka ini adalah tidak boleh, haram hukumnya. Kalau bahas sifat Allah harus pakai apa? Akal. Jadi mereka membahas misalnya sifat hayat, sifat iradah, sifat ilmu, sifat mendengar, sifat melihat, kemudian sifat kudrah. Ketika mereka bahas sifat kalam, 7 sifat ini harus pakai akal. Maka akal berpikir, adakah sifat Allah yang lain? Enggak ada, yang masuk akal cuma 7. Sehingga mereka menetapkan sifat Allah cuma berapa? 7. Setelah itu, setelah kalam secara tertib, kalau Allah bisa berbicara secara akal, berarti mungkin ada Al-Quran. Kalau ada Al-Quran, mungkin ada sunnah. Nah, pembahasan yang secara tertibnya, urutannya adalah setelah pembahasan sifat kalam, ini baru boleh pakai dalil. Karena dalil Al-Quran dan sunnah dibangun di atas bahwasanya Allah bisa berbicara. Tapi sebelum sifat kalam, yaitu 7 sifat, kalam dan sebelumnya, ini semua harus pakai akal. Enggak boleh orang berbicara tentang Allah pakai dalil. Karena tidak ada ranah dalil di situ. Ini ngeri. Sehingga akhirnya mereka mentakwil kalam itu maksudnya begini, karena kalau Allah berbicara dengan huruf tidak masuk akal, berarti kalamullah maksudnya kalam nafsi. Mendengar bukan berarti mendengar berarti mengetahui, karena kalau mendengar berarti begini-begini. Melihat bukan artinya melihat, sebagaimana yang kita paham, melihat artinya mengetahui tentang yang terlihat. Karena kalau melihat maka begini-begini secara akal tidak mungkin, sehingga mereka ngatur. Siapa yang bicara tentang sifat-sifat Allah, mendengar, melihat, iradah, pakai dalil, ini semua ngaco. Apalagi sifat-sifat lain. Haram membicarakan sifat-sifat Allah, ya, pakai dalil. Haram, tidak boleh. Kemudian yang harus pakai dalil sam'iyat, seperti masalah alam akhirat. Nah, ini kita nggak bisa ngira-ngira. Kira-kira kalau mati ngapain ya? Ketemu siapa? Kita nggak bisa ngira-ngira. Kalau gitu kita harus pakai dalil. Ini contoh, ini ranah yang harus pakai dalil. Masalah akidah yang harus pakai dalil. Kalau di kuburan nanti ketemu siapa? Ngapain aja? Ini enggak boleh. Kita enggak bisa ngira-ngira. Akal tidak punya ranah situ. Kalau gitu harus pakai dalil. Ketemu malaikat munkar dan dalil. Dengan syarat semua dalil yang disebutkan tidak boleh bertentangan dengan akal. Nah, ini repot juga. Syarat ini repot juga. Karena berarti mengkiaskan alam akhirat dengan alam dunia. Banyak mungkin tidak masuk akal, tapi secara alam akhirat masuk. Oke. Paham? Yang ketiga, kata dia, yang boleh dibahas akidah secara dalil maupun secara akal, alladhi tadullu alaihi syawahidul akal wa yatasawwaru thubutul ilmi bi kalamillah ta'ala mutaqaddiman alaihi. Seperti menurut mereka bolehnya melihat Allah. Allah terlihat, bisa dilihat, atau bahwasanya Allah bersendirian dalam menciptakan alam semesta. Itu Allah bersendirian, itu secara akal oke, dan juga secara dalil oke. Karena secara akalnya Tuhan harus sendiri misalnya. Sehingga kata mereka ini perkara
tentang perbuatan Tuhan, bahwasanya Allah menciptakan sendirian, ini bisa diketahui dengan apa? Akal maupun dalil. Ya. Atau suatu yang ada mungkin dilihat, ini bisa diketahui secara akal. Intinya, ini contoh penerapan mereka ketika mereka membagi dalil dengan berbagai macam pembagian, sehingga mereka selalu mengatakan akal harus nomor satu, karena dalil secara lafal tidak pasti. Adapun dalil akal pasti. Akhirnya beginilah hasilnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.